Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmi Al-Ghifari Sufi, absen ke-28 dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Batu Kuwung. Pada zaman dahulu di daerah Banten, hiduplah seorang kepala desa. Ia memerintah warga desanya sewenang-wenang dan selalu memungut pajak yang sangat tinggi dari warganya. Oleh karena itu, warga desanya pun hidup miskin dan sengsara, sedangkan si kepala desa hidup bermewah-mewahan bersama dengan para pengawalnya. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki sakti yang ingin memberinya pelajaran. Si laki-laki sakti ini menyamar menjadi seorang pengemis yang berkaki pincang. Si pengemis pun mendatangi rumah si kepala desa untuk meminta makanan dan sedikit uang. Namun, bukannya memberikan uang dan sedikit makanan, si kepala desa ini mendorong dan mencaci maki si pengemis ini. Lalu si pengemis pun bangkit dan berkata, "Hai orang kaya, suatu saat nanti kau akan merasakan lapar yang kurasakan." Keesokan harinya, saat si kepala desa bangun tidur, ia merasakan kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Ia pun panik dan segera memerintahkan para pengawalnya untuk mencari tabib dari seluruh warga desa. Dari semua tabib yang ia panggil, tidak ada satupun yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya, ia pun membuat sayembara. Bagi siapapun yang bisa menyembuhkan penyakitnya, akan diberikan setengah dari kekayaannya. Lalu, si pengemis yang kemarin ia caci maki dan ia dorong, datang mendatanginya. Si pengemis itu berkata, "Hai orang kaya, inilah akibat dari sifat sombong dan kikirmu. Hanya ada 3 hal yang bisa menyembuhkanmu. Katakanlah," saut si kepala desa. Lalu si pengemis pun menjawab, "Yang pertama, kau harus mengubah sifat sombong dan kikirmu itu. Kedua, pergilah bertapa di Gunung Karang selama 7 hari 7 malam. Dan yang ketiga, kau harus menempati janjimu untuk memberikan setengah dari kekayaanmu kepada warga desa." Lalu, si kepala desa ini pun langsung menempuh perjalanan menuju ke Gunung Karang. Sesampainya di Gunung Karang, ia pun bertapa di sebuah batu cekung selama 7 hari 7 malam. Di malam ketujuh, batu cekung itu pun menyemburkan sumber mata air panas. Si kepala desa ini pun kaget dan segera mandi di sana. Setelah mandi di sana, ia pun merasakan kakinya sembuh dan bisa digerakkan kembali. Lalu sesampainya ia di desa, ia pun menepati janjinya untuk mengubah sifat sombong dan kikirnya. Ia juga memberikan setengah dari kekayaannya kepada warga desa. Dan ia pun menikahi seorang gadis dari seorang petani miskin. Setelah itu, ia pun dikenal sebagai seorang kepala desa yang sangat dermawan dan dicintai oleh warga desanya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, apabila kita senang berbuat baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik pula. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.